Ini ya? Kok pakai ini? Enggak. Bosan? Tes, 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 cek, cek, cek. Ya. Iya. Eh, gimana caranya? Langsung mulai? Enggak, saya lihat di sini ada susunan acaranya. Ntar. Ini kajian terbagi jadi 3 sesi. Materi, langsung materi ya? 14 tanya jawab. Ini kuis maksudnya apa? Oh gitu, oke. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنزل فيه القرآن هدى Alhamdulillah. للناس وبينات Nahmaduhu wa من nasta'inuhu الهدى wa nastaghfiruh. Wa والفرقان na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat, ikhwan wal akhwat, aba wal ummahat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini di rumah Allah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, kita dapat bertemu di sini di majelis ilmu. Di sela-sela kesibukan aktivitas kita, kita meluangkan waktu sejenak duduk di majelis ilmu, majelis yang dicari-cari oleh para malaikat. Ada malaikat yang disebut malaikat sayyahun, yang mana mereka berkeliling mencari, tugas mereka adalah berkeliling mencari majelis ilmu. Dan apabila mereka menemukan majelis ilmu, mereka akan menyinggahinya. Dan kita berada di majelis ilmu, majelis yang Allah turunkan sakinah,
dan Allah Subhanahu wa taala guyurkan rahmah, dan Allah banggakan di hadapan malaikat-malaikatnya. Dan di majelis ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu keistimewaan, yaitu kita termasuk hamba-hamba yang dikehendaki baik oleh Allah, kebaikan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah buka hatinya untuk mendalami agama, menuntut ilmu. Di samping itu, ini adalah kewajiban kita melaksanakan kewajiban kita di sela-sela kewajiban yang lainnya, yaitu mengerjakan ibadah puasa. Ini bulan Ramadan, ya. Maka ya mudah-mudahan ini kebaikan di atas kebaikan. Kewajiban yang kita laksanakan bersama kewajiban. Kita bersyukur pada Allah, pada siang ini Allah masih beri kita kesempatan, kehidupan, masih hidup. Artinya kita termasuk orang-orang yang beruntung masih bisa bertemu Ramadan. Di sana banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa lagi bertemu Ramadan karena keburu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dipilih untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kita nggak tahu ini sudah kesekian berapanya kita bertemu Ramadan, kesekian kalinya. Dan kita nggak tahu ke depannya berapa kesempatan lagi Allah berikan. Mudah-mudahan ini bukan kesempatan terakhir. Kita bersyukur pada Allah yang masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat Islam dan iman. Nikmat yang tidak akan mau kita tukar dengan apapun. Walaupun dengan dunia dan seisinya, bahkan dengan alam semesta. Kita tidak akan mau menukar Islam kita dengan alam semesta. Dan kita termasuk hamba yang beruntung, yang Allah jaga sampai hari ini di atas nikmat Islam. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka kewajiban kita semua adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang tidak terhingga itu. Walaupun kita sadar, sesadar-sadarnya, bahwa syukur kita tidak akan mampu menebus semua nikmat tersebut. Jadi jangan terlalu pede dan jumawa dengan syukur kita. Itu belum ada seujung kuku dari nikmat yang sudah kita terima. Tapi Allah Maha Penyayang, pengasih kepada hamba-hambanya. Sedikit syukur kita, Allah ganjar dengan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku tambah nikmatku untuk kamu. Padahal syukur kita belum ada apa-apanya dibanding nikmat yang sudah kita terima. Tapi ditambah lagi dengan syukur. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur. Dan itu adalah hamba yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Makanya kalau berbau kebaikan sedikit. Tapi kalau kemungkaran banyak. Ya, dari sedikit hamba-hamba yang bersyukur ini, sedikit syukur mereka kepada Allah. Qalilan ma tashkurun. Masih sedikit syukur kamu kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kehadiran kita di sini juga dalam rangka wujud syukur kita kepada Allah. Kita luangkan waktu, kita capek-capek sedikit, panas-panasan keluar rumah ke sini. Mungkin dari tempat yang jauh, ya,
Tapi yang paling jauh saya kayaknya dari Cibubur ya. Nah, semoga semua jerih payah, keringat yang kita keluarkan, capek yang kita rasakan itu berbalas ya dengan pahala dan juga ilmu yang bermanfaat. Tidak ada yang lebih berharga daripada kita dapat ilmu yang bermanfaat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita, teladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, aba wal ummahat, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang ini kita akan sedikit berbagi ilmu. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, beri nasihat. Mudah-mudahan nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Nah, tema kita pada siang ini adalah apa tema kita? Apa judul kajian kita siang ini? Jika itu doa atau gimana itu? Ngeri kali ibu-ibu ini bikin judul. Takut saya. Yang bikin judul siapa itu? Umu ya? Awalnya ini mau ngundang Umu ya, Bu ya? Tapi tabrakan ya jadwalnya. Iya, jadwal dia lebih banyak daripada jadwal saya. Kenapa? Karena yang lebih semangat ngaji itu ibu-ibu daripada bapak-bapak. Betul Pak ya? Senyum-senyum bapak-bapak di sini. Terpaksa ini mojok di sini Bu, kasihan. Sempit-sempitan nih di ruang. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jika ini Ramadan terakhirku, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak ya. Karena kita ya berharap kita diberi umur panjang. Orang yang paling baik adalah hamba yang paling baik adalah yang panjang umurnya, bagus amalnya. Kan begitu ya? Itu yang paling baik itu. Panjang umurnya, bagus amalnya. Kita nggak berharap cepat mati kan begitu ya. Ibu-ibu ada yang mau cepat mati di sini? Enggak. Ya. Mudah-mudahan diberi umur panjang. Amin. Ya, tapi kita, walaupun kita diberi umur panjang, kita harus senantiasa dalam keadaan siap. Kenapa? Karena yang namanya mati itu kita nggak tahu kapan datangnya. Ya, kita nggak tahu kapan datangnya. Allah mengatakan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati. Kapan, di mana, bagaimana, kita nggak tahu. Ya, itu rahasia Allah. Akan hilang semua kelezatan hidup, kenikmatan dunia, kalau di atas kepala kita ada timer hitungan mundur, Bu. Bayangkan itu, seperti di lampu merah. Ya, di setiap kepala anak Adam ini, di atasnya ada timer hitungan mundur gitu. Timer hitungan mundur itu ya makin lama menuju nol kan begitu ya. Apa yang Ibu bayangkan kalau seandainya hidup kita ini di timer seperti itu? Iya, nggak ada lagi kelezatan dunia ini, Bu. Kenikmatan dunia hilang sudah. Karena kita tahu kapan kita pergi, kapan orang-orang yang kita cintai pergi. Tapi Allah rahasiakan itu. Allah rahasiakan. Itu salah satu ya kemaha-pemurahan Allah, walaupun itu sudah ditetapkan dan ditentukan, ajal itu ditulis di Lauhul Mahfuz, ditulis lagi ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Ada 4 kalimat yang ditulis, salah satunya adalah ajal. Kalau sudah datang ajal itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Tidak akan maju sesaat, tidak akan mundur dia. Ya, itu ajal. Sudah ditulis. Cuma Allah rahasiakan demi maslahat kita. Sehingga kita bisa merasakan nikmat yang tidak terhingga, yang namanya nikmat kesempatan. Itu nikmat sebenarnya, yang kita lupa bahwa itu adalah nikmat besar. Dan Allah sebut itu nikmat. Nabi juga sebut itu nikmat. Nabi mengatakan nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sehat dan sempat. Itu. Ya, sekarang ini kita bisa mencicipi kenikmatan dunia karena kita masih merasa punya kesempatan. Kita nggak tahu lagi kesempatan itu berapa lama. Yang jelas kita punya kesempatan. Kalau mau tahu betapa besar nikmat sempat itu, nikmat kesempatan itu, coba tanya kepada orang-orang yang sudah divonis umurnya oleh dokter misalnya. Wah, kamu ini tinggal 3 hari lagi. Atau orang-orang yang akan dieksekusi. Besok Jumat, pada Jumat kamu dieksekusi. Tanyakan kepada orang-orang seperti ini, kira-kira nikmat apa yang kamu idam-idamkan, yang kamu inginkan? Dia pun bingung jawabnya. Ada di sini yang mau dieksekusi mati. Atau divonis oleh dokter hidupnya tinggal beberapa hari. Ya. Nah itulah nikmat yang akan tercabut dengan datangnya kematian. Nabi mengatakan, aktsiru min dzikri hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kamu mengingat penghancur kelezatan, yaitu maut. Mati itu menghancurkan kelezatan. Kelezatan apa yang dihancurkan oleh kematian? Yaitu kelezatan yang namanya kesempatan. Ibu bisa tersenyum karena masih ada kesempatan. Bisa tertawa, bisa bahagia karena ada kesempatan. Coba nggak dikasih kesempatan lagi. Apa bisa kita tersenyum? Nggak bisa. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, jadi kesempatan itu adalah nikmat yang sangat besar. Termasuk kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Allah pilih. Allah selamatkan kita. Allah antarkan kita ke bulan Ramadan. Coba lihat di luar sana. Ada saudara-saudara kita mungkin ya yang nggak sempat lagi bertemu Ramadan. Belum datang bulan Ramadan sudah innalillah dia. Ya. Jadi ini adalah suatu nikmat yang nggak boleh kita sia-siakan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini berkaitan dengan tema yang kita akan bicarakan hari ini. Jika ini Ramadan terakhirku. Artinya jika kesempatan itu cuma ini. Walaupun kita nggak tahu dan kita berharap ya, kita diberi banyak kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Minta ampun banyak-banyak kepada Allah, terutama ini di bulan Ramadan. Ya, ini momen di mana salah satu keutamaan bulan Ramadan ya, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Itu terjadi di setiap malam dan siang bulan Ramadan. Di setiap hari dan malam bulan Ramadan. Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Yang beruntung adalah yang terpilih masuk dalam golongan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Jadi selama 30 hari. Sangat rugi kita jika kita tidak termasuk hamba yang dipilih Allah untuk diampuni dan dibebaskan dari api neraka. Ini adalah bulan di mana setan-setan musuh kita dibelenggu. Seperti sabda Nabi ya, apabila datang bulan Ramadan, Nabi mengatakan, suffidatis syayatin. Dibelenggulah, diikatlah setan-setan. Setan-setan ini siapa? Musuh kita.
musuh kita. Dan di bulan Ramadan ini ada kesempatan kita bisa mengalahkan musuh kita. Kenapa? Karena dia terikat. Sehingga kekuatannya melemah. Kekuatannya melemah karena dia diikat. Jadi ini kesempatan besar bagi kita untuk bisa menaklukkan, menundukkan, mengalahkan, menyundangi musuh kita itu. Ya, maka di dalam bulan Ramadan ini, semangat kita, motivasi kita untuk beramal soleh itu meningkat. Seiring dengan lemahnya bisikan, bujuk rayu, tipu daya musuh kita. Ya. Maka mudah untuk berbuat ketaatan, beramal soleh, bersedekah, salat, zikir, baca Quran, dan lain-lain di bulan Ramadan. Karena musuh kita melemah. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, di bulan Ramadan banyak juga orang yang buat maksiat, buat dosa. Gak pandang Ramadan. Bulan Ramadan pun gak puasa. Bulan Ramadan pun maksiat tetap jalan. Ribah tetap jalan. Namimah tetap jalan. Ganggu teman tetap jalan. Maksiat-maksiat, dosa-dosa lainnya tetap jalan. Ini bagaimana, Ustaz? Bukankah setan dibelenggu? Iya. Setan memang dibelenggu. Kita harus imani itu. Karena itu sabda Nabi. Tapi ingat, Nabi tidak pernah berkata setan libur. Kalau Nabi mengatakan, dan liburlah setan di bulan Ramadan, aman kita. Ya Pak ya? Iya, kalau Nabi mengatakan setan libur, aman kita. Tapi Nabi cuma mengatakan setan dibelenggu. Dia nggak libur dari memperdaya anak Adam ini. Dan dia tetap menjalankan aksinya walaupun dalam keadaan terbelenggu. Bayangkan itu kengototan, kegigihan musuh kita ini. Maka kaidahnya, ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak bisa menjadi baik di bulan Ramadan ini, jangan harap bisa menjadi lebih baik di luar Ramadan. Kalau kita tidak bisa meninggalkan keburukan di bulan Ramadan ini, maka jangan harap kita bisa meninggalkannya di luar Ramadan. Di bulan Ramadan aja nggak bisa meninggalkan yang buruk-buruk itu, dosa dan maksiat misalnya, bagaimana pula di luar Ramadan? Artinya apa? Musuh diikat saja kita kalah. Ya? Musuh kita diikat, kita masih kalah sama dia. Lalu bagaimana jika musuh ini dilepas ikatannya? Apa yang terjadi? Babak belur kita. Nah, itulah orang-orang yang babak belur di luar Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan pun dia menjadi pecundang. Ya. Nah, inilah momennya kita bisa mengalahkan musuh kita itu, bulan Ramadan. Kapan lagi? Kapan lagi kita bisa melawan bisikan, godaan, bujuk rayu iblis dan bala tentaranya, kecuali di bulan Ramadan. Kita tepis, ada dorongan ini kita tepis. Latihan. Mudah-mudahan nanti di luar Ramadan kita bisa dengan mudah juga mengalahkan musuh kita ini. Mudah-mudahan ya. Tergantung bagaimana kita menjalani Ramadan ini. Ya, kalaulah di bulan Ramadan riba saja nggak bisa berhenti, bagaimana di luar Ramadan? Mungkin nggak, Pak? Kira-kira orang yang nggak berhenti dari berkata dusta dan ghibah di bulan Ramadan, bisakah dia berhenti di luar Ramadan? Tipis kemungkinan. Tipis kemungkinan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya? Jadi bulan Ramadan adalah momen yang luar biasa. Maka dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu banyak kebaikan di bulan ini. Maka Allah banyak
mengistimewakan bulan Ramadan, memilih sebagai bulan turunnya Al-Quran. Ya, itu bulan Ramadan, bulan kebaikan. Nabi di bulan Ramadan lebih cepat dalam berbuat baik daripada hembusan angin. Artinya nggak pakai lama di bulan Ramadan untuk beramal soleh. GPL, nggak pakai lama. GPN juga nggak pakai nanti di bulan Ramadan. Berlomba-lomba, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal kebaikan. Di bulan Ramadan ini mungkin kita, ya jelas berpuasa tiap hari ya, kecuali ada halangan. Dan sholat malam tiap malam. Yang mana itu mungkin tidak terjadi di luar Ramadan, terus terang aja. Ibu di luar Ramadan apa sholat malam tiap malam? Mungkin enggak ya. Tapi di bulan Ramadan sebulan penuh, ya kalau enggak ada halangan ya kita mengerjakan sholat tarawih, itu kan sholat malam. Di momen Ramadan inilah kita bisa mungkin banyak baca Quran, minimal khatam 1 kali dalam sebulan minimal. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Di luar Ramadan mungkin lain cerita, karena banyak kesibukan, ini, itu, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini juga kita dapat momen sepertiga akhir malam, karena bangun sahur. Dapat momen istimewa itu, sepertiga akhir malam. Di luar Ramadan belum tentu. Mungkin bangun-bangun adzan subuh. Ada yang iqamat subuh. Ada yang kukuruyuk. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah momen Ramadan yang ya kita katakan di bulan Ramadan ini Allah menyuruh seorang malaikat untuk berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir. Wahai orang-orang yang merindukan kebaikan, mengejar kebaikan, bangkitlah. Tegaklah, berdirilah. Wahai orang-orang yang ingin berbuat keburukan, tahanlah. Nah, itu di bulan Ramadan diserukan seperti itu. Maka hawa kebaikan pun lebih kencang daripada hawa keburukan. Maka terlalulah kalau di bulan Ramadan ini masih fiktor, pikiran kotor. Masih ingin melakukan yang buruk-buruk. Ya, di bulan Ramadan. Pelaku maksiat saja, Bu, libur di bulan Ramadan. Itu pelaku maksiat. Tukang judi libur dulu judinya. Ya. Libur dulu judinya. Kenapa? Wah, bulan Ramadan gak enak main judi katanya ya. Seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi momen Ramadan ini adalah momen yang dalam 1 tahun itu cuma 1 bulan. Dari 12 bulan, Allah pilih 1 bulan. Itulah bulan Ramadan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna rabbakum yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Sesungguhnya Rabb kamu menciptakan apa yang dikehendakinya dan memilih. Dan Allah pilih bulan Ramadan ini ya sebagai bulan yang utama, berbeda dengan bulan-bulan lain. Ya jamaah yang dimuliakan Allah. Bukan berarti bulan-bulan lainnya itu enggak berguna, enggak baik, enggak baik. Tapi Ramadan itu lebih baik, itu lebih istimewa. Sama seperti Al-Quran. Saya tanya Bu, Al-Quran itu pasti sesuatu yang baik lah. Ya. Istimewa. Tapi apakah semua ayat Al-Quran sama istimewanya? Enggak. Walaupun sama-sama Al-Quran. Ada ayat yang lebih istimewa. Ayat apa itu? Ayat kursi. Walaupun sama ayat-ayat sama-sama ayat yang Allah turunkan. Walaupun sama-sama bulan yang Allah tetapkan, tapi Ramadan lebih istimewa. Ada 114 surat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Pasti semua itu istimewa, tapi ada yang lebih istimewa. Surat apa itu? Surat apa? Surat
Al-Fatihah. Demikian juga waktu yang Allah berikan kepada kita, ada waktu-waktu yang utama, yang berbeda dengan waktu yang lain. Itulah, kalau dalam 1 tahun ini bulan Ramadan ini. Mengapa? Itulah alasan mengapa kita menanti-nanti bulan Ramadan. Karena dia nggak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ya, nggak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ada banyak keistimewaan di bulan ini. Nah, para jemaah, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi sebenarnya dari judul yang kita bicarakan hari ini, siang ini, ya intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu. Waktu itu sangat berharga. Ada ungkapan di luar sana, ibu setuju atau tidak, atau bapak-bapak di sini setuju atau tidak, wallahu a'lam. Time is money. Setuju, Pak? Waktu adalah uang. Ibu-ibu setuju? Kenapa? Kenapa gak setuju? Ya, time is money. Jangan gak setuju karena itu bahasa Inggris, jangan. Waktu adalah uang. Gak setuju. Ibu-ibu ini ngantuk kalau siang-siang ya. Ditanya nggak mau jawab. Saya tanya bapak-bapak aja lah. Pak, setuju nggak time is money? Enggak. Kenapa? Hah? Iya. Dia lebih berharga daripada uang. Bukan hanya sekedar itu adalah sama dengan harganya dengan uang. Itu saya sepakat. Bahwa waktu itu lebih berharga daripada uang. Orang kaya itu, kalau dia bisa beli waktu dengan kekayaannya, dia akan habiskan kekayaannya itu untuk beli waktu. Daripada beli yang lain-lain. Mending dia beli waktu. Kalau waktu itu dijual. Tapi sayangnya, waktu itu not for sale. Nggak dijual, Bu. Nggak dijual sama pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menjual waktu. Kalau dijual enak juga itu, bisa kita beli berapapun harganya lah. Ya, tapi waktu itu tidak dijual karena sangat berharga dia. Saking berharganya waktu itu, kita nggak boleh mencela waktu. Ada hadis qudsi yang berbunyi, la tasubud dahar fa innama ana huwad dahar. Jangan kamu cela waktu. Kenapa? Karena akulah waktu, kata Allah. Maksudnya apa? Akulah yang menciptakan waktu. Yang menjalankan matahari dan bulan, yang menggilirkan siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh mencela waktu. Karena waktu itu sangat berharga, lebih berharga daripada uang. Sepakat saya. Ya. Nah, saya kasih permisalan. Silakan jawab. Kalau ada orang yang buang-buang uang, ada uang dikoyak-koyak. Ada uang, koyak-koyak. Koyak-koyak diabur-aburkan gitu. Nggak bisa dilem lagi gitu. Uang dibakar. Ada orang itu di Instagram itu ya, dia punya sport car, miliaran harganya, dia bakar. Ya. Kira-kira apa komentar kita terhadap orang ini? Hah? Gila ini, gila beneran ya. Gila ini punya uang dikoyak-koyak kan itu ya. Ada uangnya lagi, dikoyak-koyaknya lagi. Gila ini orang.
Gak waras ini, kan gitu ya. Orang waras nggak akan kayak gitu. Polisi pun mau nangkap itu agak ragu. Ini jangan-jangan gila ini. Salah tangkap orang gila kan gitu. Ya walaupun ya kalau ada orang koyak-koyak uang di sana itu ya ditangkap polisi kan gitu ya. Atau bakar-bakar duit itu nggak boleh. Kita akan mengatakan ini jangan-jangan orang gila ini. Ya. Nah sekarang kalau ada orang yang buang-buang waktu, apa komentar kita terhadap orang itu? Silakan jawab. Jawab, Pak. Takut jawabnya. Jangan-jangan kita gila ya. Ya. Jawab apa komentarnya? Kita akan katakan orang ini lebih gila daripada orang gila. Ini lebih gila lagi ini. Kenapa? Waktu itu kan lebih berharga daripada uang. Ya dia buang-buang. Harusnya seperti itu komentarnya. Ya kan? Gila ini uang apa? Waktu dibuang-buang. Macam dijual aja waktu itu. Ya. Nah, tapi kebanyakan orang kalau lihat kebanyakan kita kalau lihat orang buang-buang waktu, justru kita berangan-angan ingin seperti dia. Ada orang bersantai-santai kan buang-buang waktu, ya, berleha-leha, ya, hidup santai, macam nggak apa namanya, macam hari esok pasti miliknya kan gitu ya. Kita pun berangan enak kali jadi orang ini kan gitu ya. Aku ingin seperti dia lah gitu ya. Ya kan Pak ya? Itu kan sama kita ingin gila seperti dia gitu. Maka mulai sekarang kalau kita buang-buang waktu, katakan kepada diri kita sendiri, gila gue. Ya Bu ya? Sepakat? Karena kita masuk orang gila atau waras nih. Jangan-jangan kita selama ini gila itu. Seperti orang buang-buang uang tadi kan begitu ya. Lebih parah gilanya orang buang-buang waktu itu. Tapi kadang-kadang kita tidak merasa gila. Sudah banyak waktu yang kita buang-buang. Maka dari itu para ulama dahulu ya, salah satu pola gaya hidup mereka adalah mereka sangat tidak suka, benci yang namanya buang-buang waktu. Ya, sangat benci. Benci juga kepada orang yang suka buang-buang waktu. Ya. Para jemaah yang dimuliakan. Sampai di dalam biografi Syekh Albani ya, yang saya baca. Saking gak mau buang waktunya dia untuk membaca buku ya. Kalau ada tamu, kebetulan ada tamu ini, beliau sedang baca buku, itu satu mata ke tamu, satu mata ke buku. Ada seorang ulama kemana-mana tidak lupa membawa buku. Ada kesempatan baca buku. Ada kesempatan nonton ilmu. Nggak mau buang-buang waktu. Karena bagi mereka waktu itu sangat berharga. Inilah contoh orang-orang waras. Pak, contoh orang-orang waras. Nah, contoh orang-orang yang tidak waras adalah orang yang suka bermalas-malasan, buang-buang waktu percuma, tidak ada gunaan faedah. Maka silakan tertawakan diri sendiri. Yang sering gila. Para jemaah yang dimuliakan. Ya, demikian. Maka tiap hari Bu ya, tiap hari. Tiap hari pagi dan petang ini. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit yang membuat kita gila, namanya penyakit malas. Baca zikir pagi dan petang nggak Bu? Salah satu yang kita minta apa kepada Allah? Kita berlindung dari apa? Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Bukan kesal. Kasal. Apa itu kasal? Malas. Malas itu sama dengan buang-buang waktu. Ya. Banyak kerugiannya. Salah satunya adalah penyakit malas. Tahu penyakit malas? Tahu penyakit malas?
Nggak tahu. Ibu-ibu tahu nggak penyakit malas? Nggak tahu juga. Penyakit malas itu namanya, nama kerennya, nama ilmiahnya DM, diabetes mellitus. Iya. Orang-orang bilang penyakit gula ya. Itu yang di kambing hitam kan gula, Pak. Padahal apa salah gula? Banyak orang-orang kena DM, diabetes ini, bukan karena banyak makan gula, tapi banyak makan nasi. Banyak minum minuman yang bersoda. Ya. Tapi yang di kambing hitam kan gula. Itu kan sangat nggak adil gitu sebenarnya. Maka sudahi sebutan penyakit gula. Katakan penyakit malas. Iya, kenapa? Ya, tanya aja sama dokter kalau nggak percaya. Ya, penyebab naiknya kadar gula orang itu terserang diabetes mellitus adalah karena gaya hidup yang suka malas, mager, malas gerak kan gitu. Ya kena DM, kena penyakit malas tadi, bukan penyakit gula ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, supaya sadar bahwasanya saya kena sakit ini karena malas. Nah itulah dia sikap suka buang-buang waktu, buang-buang kesempatan. Ya. Baik. Maka dari itu ya, Allah sebut orang-orang yang menyia-nyiakan waktu itu sebagai orang yang apa? Orang yang apa? Merugi. Ibu ngaji usul salasa kan? Ketika bahas ayat ataupun surat wal asri. Wal asri. Apa nih? Demi apa? Demi apa? Demi aku. Waktu. Asar itu apa? Waktu asar. Ya demi waktu asar. Karena Allah menyebut waktu ini dalam sumpah-sumpahnya. Di antaranya wal asri demi waktu asar. Wadduha demi waktu. Wal laili demi waktu. Wal fajri demi waktu. Innal insana lafi usrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Rugi apa? Rugi waktu yang Allah berikan kepada mereka. Ingat ya, Allah hanya memberi waktu. Allah beri itu kepada manusia, kepada kita. Ya. Tidak gratis. Jangan kira waktu yang Allah berikan kepada kita ini gratis. Enggak. Enggak gratis. Ibarat itu ada stiker di angkot, naik gratis, turun. Ya kan? Sama aja itu waktu di dunia ini. Silakan pakai waktu, Allah tidak jual, Allah tidak minta bayarannya, enggak. Tapi ingat, nanti akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanya. Apa kata Nabi? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Tidak bergeser maksudnya apa? Tidak beranjak kemana-mana. Ditahan di tempat. Hingga dia bisa mempertanggungjawabkan 4 perkara itu. Yang pertama apa? An umurihi fima afnah. Tentang umurnya, untuk apa dia pakai umurnya. Umur itu waktu. Itulah waktu. Yang Allah berikan kepada hamba-hambanya berbeda-beda. Seperti rezeki-rezeki lainnya.
berbeda-beda antara satu dengan lain. Ada dikasih waktu 60 tahun, ada yang lebih, ada yang kurang. Kalau jatah umat Muhammad 60 tahun sampai 70 tahun. Ingat Bu ya, itu sabda Nabi dan sahih riwayat Bukhari. Umur umatku kata Nabi, baina sittin ila wasab'in. Antara 60 sampai 70 tahun. Maksudnya apa? Umur umat manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Coba perhatikan sekarang orang-orang sekitar kita. Kira-kira kalau kita baca batu nisan di luar sana itu ya, ya lebih kurang umur umat manusia seperti itu. Antara 60, 70, lebih sedikit atau kurang sedikit. Kali kasih bonus 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Kasih 10 tahun sudah bosan hidup itu. Itulah umur umat manusia. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Terlepas kecanggihan, semakin canggihnya ilmu kedokteran hari ini, Bu. Luar biasa. Kecanggihan ilmu kedokteran, kesehatan, nutrisi, gizi, dan lain sebagainya sampai-sampai ada kuliahnya. Canggih, alat kedokteran luar biasa. Penemuan-penemuan terbaru, terkini kan luar biasa. Tapi apakah bisa memperpanjang umur manusia? Coba jawab. Mana lebih panjang, Bu? Umur manusia sekarang atau umur manusia di zamannya Nabi Nuh? Gak ada apa-apanya kemana-mana, Pak. Kenapa? Mereka sampai 1000. Ada rumah sakit canggih dulu. Atau kuliah gizi, atau kuliah tentang universitas atau perguruan tinggi tentang gizi dan nutrisi dan lain sebagainya, kesehatan. Gak ada. Artinya apa? Kemajuan ilmu dan teknologi hari ini tidak memperpanjang umur umat manusia. Itu artinya. Ya artinya kalau hitung-hitung aja umur kita. Hitung-hitung aja. Tahu nggak? Ini sudah abad 21. Itu terjadi 22 tahun yang lalu. Itu tahun 2000. Ibu udah lahir ya? Ingat nggak Bu, peristiwa kejadian di tahun 2000 silam? Masih ingat kan? Masih ingat? Tahun 2000 silam itu di mana, sedang apa, bersama siapa? Masih ingat? Tergambar jelas di dalam ingatan kita. Padahal itu sudah 22 tahun yang lalu. Waktu itu umur kita berapa? Ada yang mungkin 40, kan begitu ya, ada yang 30. Itu 22 tahun yang lalu, begitu cepat waktu itu berjalan. Sekarang sudah 2022, ya. Kalau umur kita sekarang 40, 20 tahun ke depan itu sudah habis jatah umur. Dan itu nggak terasa. Kalau 50, 20 tahun ke depan sudah 70. Udah calon camat, calon mati. Kalau sekarang 50, apa 60, ya, tapi udah nggak ada lagi, Bu. 20 tahun ke depan udah nggak ada lagi seharusnya. Para jemaah yang dimuliakan. Ya. Nah, itulah dia, waktu sangat cepat. Tahu-tahu aja itu waktu. Tahu-tahu sudah nikah. Tahu-tahu sudah punya anak. Tahu-tahu sudah punya cucu. Tahu-tahu sudah mati. Itulah waktu. Ya. Dia berjalan merambat sangat cepat. Jemaah yang dimuliakan. Sekali lagi,
nggak berlebihan kalau kita katakan betul-betul gila orang yang buang-buang waktu. Ya, Ibu tahu nggak? Dalam hidup ini, benda apa yang paling kita takuti? Benda apa yang kalau kita lihat seperti lihat hantu itu, takut kita? Ya, jam. Kenapa? Kenapa menakutkan? Karena itu alat transportasi. Dalam pandangan saya, bukan penunjuk waktu, bukan sekedar penunjuk waktu. Itu alat transportasi yang membawa kita menuju ajal kita. Makanya saya nggak berani pakai jam tangan, nggak ada betul. Takut saya ngelihatnya itu. Terus dia maju ke depan nggak mau mundur, berhenti pun nggak mau, apalagi mundur. Maju terus. Semakin dia maju, semakin berkurang jatah umur kita. Semakin berkurang eksistensi kita di dunia ini. Maka itu benda yang menakutkan. Bagi saya itu alat transportasi yang membawa kita menuju ajal. Makin lama makin dekat ke ajal. Seperti busway, makin lama makin melaju dia, makin dekat ke terminal. Siap-siap turun, ya kan? Itulah dia waktu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ini untuk mengukuhkan dalam hati kita, menancapkan dalam benak kita, bahwa mulai hari ini kita nggak boleh lagi buang-buang waktu, karena waktu kita semakin terbatas. Saya yakin yang hadir di sini, walaupun saya nggak lihat karena ini di balik tirai, ya, ini tebak-tebak buah manggis saja. Ini di atas 40-an ya, di atas 30-an lah. Ya, betul. Ada yang di bawah 30-an, gelintir mungkin. Ya, betul. Kalau di sini, saya waktu muda, ya, cerita muda ini, ya luar biasa lah kalau kita katakan masa muda itu ya. Ya, segala sesuatunya itu nggak pakai pikir lagi. Nikmat masih sempurna. Nah begitu masuk puncak usia, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Hingga ketika mencapai usia puncak, yaitu usia 40 tahun. Itu puncak usia itu. 40 tahun itu puncak usia. Ibarat kita naik gunung, kalau sudah sampai ke puncak, jalan apa yang kita temui di depan? Daki atau turun? Menurun. Dan itu yang akan kita hadapi. Dan itu saya rasakan. Ya. Begitu sampai puncak usia, mulai ke 40 ke atas ya, namanya usia senja. Namanya senja, udah remang-remang. Mulai bicara kolesterol, asam urat, gula darah, osteoporosis, macam-macam. Yang dulu nggak kita bicarakan waktu masih muda, masih garang, segar, bugar. Mata, itu saya rasakan, waktu baca tuh kok maju mundur gini gitu. Dulu waktu muda, mau gini, mau apa. Ini sudah berbayang-bayang gitu. 45 tahun, ada yang nyodori kacamata. Itu kita nggak sadar itu. Ada yang nyodori kacamata, Ustaz pakai ini. Jelas. Sudah pakai kaca, sudah pakai kacamata. Nah, sudah mulai muncul keluhan-keluhan di sana sini. Makan itu jadi tersiksa, menyiksa. Kenapa?
Karena sebenarnya harus sudah berpantang. Kenapa? Sedikit demi sedikit nikmat yang Allah berikan dicabut. Gigi udah mulai tanggal 2 sampai ujungnya tinggal 2 kan gitu. Ini kan masih tanggal 2 ini. Yang tanggal masih 2 gitu ya. Hingga makan pun kadang-kadang oper kanan, oper kiri. Udah sampai situ, Pak? Belum ya? Nantilah akan tahu sendiri gitu ya. Udah banyak keluhan, bangun tidur sudah pegel-pegel. Oh iya betul gitu. Makanya tadi dikasih kursi tegak ala Fortuner, nggak mau saya. Digantilah sama ini kan ala Pajero, enak sedikit ini. Kalau tadi nggak enak kali itu dikasih kursi tegak gitu kan gitu. Maklum udah tua Bu, udah tuir, udah kepala 5 ini gitu. Saya baru baik sakit nih Bu, tahu ya? Mungkin umum cerita. Beberapa kajian kan libur itu. Saya sakit, divonis sama tabib Sinse, Ustadz gak boleh makan cabai lagi. Bayangkan. Hah? Iya, itu pantangan nomor 1. Sakit saya ini, pantangan nomor 1 cabai. Gak boleh makan cabai lagi. Apalagi yang mentah kercek-kercek sama gorengan. Puasa cerita makan. Gak boleh lagi. Padahal sebelum sakit, saya pernah terbetik dalam hati. Gini Bu, saya gini kayaknya nih gak mungkin hidup tanpa cabai. Gak mungkin makan tanpa cabai. Gak makan kalau gak pakai cabai. Maklumlah orang Sumatera Bu, yang namanya cabai, sambal, pedes itu macam sudah wajib itu, fardu ain. Nah, tiba-tiba nggak boleh makan cabai sama sekali itu. Itu cobaan. Ya namanya juga faktor usia ya, udah banyak keluhan sakit sana sini. Ya, artinya apa? Waktu semakin apa? Semakin dekat. Kesempatan sudah sangat tipis. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka Allah kasih kode alam. Maka kalau di rumah punya cermin, coba lihat. Udah banyak perubahan-perubahan. Uban sudah mulai muncul, kulit sudah mulai berkeriput. Nggak sadar juga. Innalillah sudah. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Ini saya katakan terutama kepada kita-kita di sini yang umurnya mungkin rata-rata sudah mendekati 40 atau di atas 40. Itu akan merasakan, ya udah mulai muncul sakit-sakitan. Betul nggak Bu? Jangan bohongin diri sendiri. Gak usah bohong lah. Kalau saya benar-benar sakit udah. Baru bayar sembuh soalnya. Saya ada batu empedu, saya ada penyakit malas juga tadi kan deh. Tinggi juga kan gitu ya. Kolesterol tinggi juga, asam urat ada juga, faktor usia. Ya. Faktor usia. Udah mulai sakit-sakitan itu. Badan pegel-pegel, nggak apa-apa pun pegel. Makan pun capek lah. Waktu muda dulu jangan tanya. Semua dihajar, semua disikat kan gitu. Nah itu, tahu nggak Bu? Sakit itu adalah muqaddimah kematian. Muqaddimah kematian itu sakit. Saya sudah pernah bincang-bincang sama dokter, Dok, saya ini semenjak 40 tahun, banyak kali keluhannya. Ya iyalah Pak, katanya. Kalau kita general check up yang canggih di luar sana, ada yang bisa mengukur persentase dari fungsi organ dalam kita. Jantung tinggal berapa persen, paru-paru. Itu rata-rata di usia 40 tahun ke atas. Itu rata-rata 60% ke bawah. Ginjalnya, limpanya, pankreasnya, ususnya, lambungnya, paru-parunya, jantungnya, mata, itu bisa dicek. Tinggal berapa persen.
dari fungsi normalnya. Jadi kalau udah sakit-sakit ya maklumlah Pak. Oh, pahamlah saya. Memanglah sakit itu memang muqaddimah kematian. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Apa arti semua itu? Maka ada hadis yang Nabi mengatakan ya, Allah itu mengangkat uzur bagi orang yang sudah diberi usia 60 tahun ke atas. Majawaza sittin. Melewati 60 tahun ke atas, Allah cabut uzur. Artinya apa? Enggak ada alasan lagi untuk buat salah sebenarnya. Enggak ada alasan lagi untuk jatuh kedua, ketiga kalinya. Sudah cukup belajar dari pengalaman hidup. Itu 60 tahun. Ada yang sudah 60 tahun di sini? Ada? Jangan takut. Buka KTP dulu, jangan lupa. Enggak ada. Ya, menjelang 60? Ada ya, menjelang 60. Ya, seperti saya mungkin 8 tahun lagi 60 kan gitu ya. Ini masih lama ya. Artinya kalau udah 60, uzur itu diangkat sama Allah. Karena sudah cukup, Allah kasih kita banyak tanda, banyak ilmu, banyak pengalaman. Gak bisa ambil pelajaran juga, ini terlalu. Kode-kode alam sudah banyak, bahkan pada diri sendiri. Gak sadar juga, terlalu. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka ya kembali lagi ya, Ramadan ini kan momen utama, momen spesial. Kalau ini pelajaran basic ya, buang-buang waktu itu kerugian, maka kaidahnya buang-buang waktu yang utama adalah kerugian yang lebih besar lagi. Berlipat-lipat kerugiannya. Kalau kita buang-buang waktu yang utama, karena waktu juga berbeda-beda antara satu waktu dengan waktu lainnya. Ya, ibu-ibu sekalian, ibu buang-buang waktu di bulan lain itu rugi. Tapi buang-buang waktu di bulan Ramadan, kerugiannya berlipat-lipat. Gak sama. Buang-buang waktu di luar Ramadan itu kegilaan. Buang-buang waktu di bulan Ramadan itu lebih gila lagi. Lebih gila lagi itu. Nah, di bulan Ramadan sendiri, Bu, itu berbeda-beda antara satu dengan lain, walaupun sama-sama bulan Ramadan ya. Jam berapa ini? Jangan-jangan sampai buka nanti. Ya. Ada waktu yang lebih istimewa di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan sendiri hari-harinya nggak sama. Malam-malamnya nggak sama, Bu. Ada hari dan malam yang lebih spesial, yaitu, siapa yang tahu? 10 hari dan malam terakhir bulan Ramadan. Yang Allah sebut di dalam Al-Quran, walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Maksudnya apa? Di antara tafsirnya adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu momen spesial di waktu yang spesial. Lebih spesial. Ya. Yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ ada satu malam yang paling spesial dari malam-malam yang lain. Malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya. Dari 365 malam yang Allah ciptakan, Allah pilih satu malam. Malam ini berbeda. Kenapa? Karena dia lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan.
Kalau kita konversikan ke tahun sama dengan 83 tahun. Kita dapat Lailatul Qadar itu sama dengan kita beribadah 83 tahun tanpa putus, tanpa jeda, tanpa henti. Siapa yang mampu? Umur kita aja nggak sampai 83 tahun mungkin. Itu keutamaan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dia cuma 1 malam dan itu terjadi di bulan Ramadan dan itu terjadi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 1 malam. Ya. Jadi itu boleh kita katakan core-nya bulan Ramadan, core-nya tahu ya core ya? Inti ya. Intinya bulan Ramadan itu 10 malam terakhir itu. Itu intinya gitu. Rugi rasanya kita dapat bulan Ramadan tapi nggak dapat Lailatul Qadar. Rugi rasanya. Maka orang-orang yang buang-buang waktu di 10 malam terakhir itu, ini orang yang tergila. Apa Bu? Tergila. Buang waktu di luar Ramadan gila. Buang waktu di bulan Ramadan itu lebih gila. Buang-buang waktu di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu adalah perbuatan tindakan aksi yang tergila. Ini luar biasa, kerugiannya itu berlipat-lipat. Tapi ini saya ingin menyinggung kebiasaan tradisi di negeri plus 62. Itu bahasa media sosial, bahasa dunia maya. Tahu Pak ya? Di negeri plus 62. Apa yang terjadi di negeri itu? Apa yang terjadi? Ya. Itu kalau awal Ramadan ngegas Pak, Bu. Pokoknya gaspol lah. Masjid itu sampai tumpah ruah, keluar pakai tenda lagi. Ya betul ya? Tapi makin lama, makin ke ujung, makin mendekati core-nya, intinya, klimaksnya, puncaknya, apa yang terjadi? Banyak kemajuan itu di masjid. Yaitu makin maju sopnya. Banyak kemajuan, maju sopnya ke depan. Tinggal segelintir. Dan manusia di negeri plus 62 ini sudah kehilangan fokus, bahkan sudah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Karena di negeri plus 62 ini, yang jadi core-nya Ramadan adalah 1 Syawal. Jangan-jangan Ibu demikian. Bu, masuk bulan Ramadan yang dihitung tinggal berapa hari lagi? Habis katanya. Itu yang jadi acuan apa? Idul Fitri. Padahal Idul Fitri itu kan di luar Ramadan, Bu. Namanya juga sudah 1 Syawal, sudah beda bulan. Tapi kenapa itu jadi inti Ramadan? Seolah-olah itulah yang ditunggu-tunggu. Hingga ada sebutan hari kemenangan. Saya nggak sepenuhnya setuju dengan ungkapan itu. Ya. Karena masuk Ramadan itu terus terang yang saya kejar bukan 1 Syawal itu. Tapi apa? Lailatul Qadar, 10 malam terakhir. Sekarang masih santai-santai, ya, kumpul tenaga dulu, kan begitu ya. Gak usah digaspol dulu, ngegas. Nanti masuk core-nya, intinya baru. Nabi kan seperti itu. Begitu masuk 10 malam terakhir, iktikaf. Membangunkan keluarga, mengencangkan ikat sarung, menjauhi istri. Menghidupkan malamnya dengan ibadah, terutama malam-malam ganjilnya, 21, 23, 25, 27, 29. Ya.
Kalaulah kita bergadang ya, lelehan di 5 malam itu nggak berlebihan dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Kalau tidur terlelap, silakan, masih ada 360 hari malam lainnya. Ekstrimnya seperti itu. Tapi 5 malam itu kalau bisa jangan terlelap. Katakan kepada mata, jangan tertutup, jangan terpejam. Katakan kepada badan, jangan terbaring. Ya. Gila saya kalau saya lewatkan ini. Seperti itu. Kadang-kadang kita perlu memotivasi diri kita sendiri, Bu. Karena kadang-kadang kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk memotivasi diri kita. Gila saya kalau saya lewatkan kesempatan yang spesial, sangat spesial. Ingat kaidah tadi, kita buang-buang waktu, itu kerugian. Tapi buang-buang waktu yang utama, itu kerugiannya berlipat-lipat. Membuang waktu yang lebih utama lagi, yang sangat spesial, yang utama dari yang utama, itu kegilaan yang tiada tara sudah. Maka sangat menyedihkan. Ya, di negeri plus 62 ini, yang disibukkan kalau sudah masuk 10 malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa yang dibicarakan orang, Bu? Semua pembicaraannya menyangkut satu, apa yang banyak dilakukan oleh orang-orang di negeri plus 62 ini? Apa? Ya, kadang-kadang ada, ya itulah dia, syaitan memang pinter sekali ya. Begitu masuk 10 malam terakhir, hari terakhir, sibuk beres-beres rumah. Yang bapak-bapak sibuk, ya ngurusin mobil. Bolak-balik ke bengkel. Antri itu, di mana? Di tempat pencucian mobil. Di barbershop. Ibu-ibu sibuk bersih-bersih rumah, gudang dibongkar semua. Perabotan ditukar tempat, katanya penyegaran. Itu di 10 malam hari terakhir, hingga capek. Malamnya tepar. Kenapa sibuk-sibuknya itu nggak sebelumnya itu, kalau bisa di luar Ramadan gitu. Jika ketika Ramadan nggak sibuk lagi begitu, apalagi 10 malam terakhir. Khususnya di Ramadan ini ya Bu ya, coba hunting itu. Maksimalkan di 10 malam terakhir itu, terutama di malam-malam ganjilnya. Kejar Lailatul Qadar itu. Kalau bisa jangan lewat di Ramadan ini. Ya. Mudah-mudahan ya kesempatan itu bukan terakhir ini ya. Tapi kita nggak tahu ya, para jemaah yang dimuliakan. Termasuk budaya mudik, Bu. Saya tanya terus terang, Bapak-bapak sekalian, ini adalah kepala mudiknya. Yang menentukan maksudnya mudik atau tidak. Pak, mudik itu dalam rangka apa? Tolong jawab. Mudik itu dalam rangka apa? Satu Syawal, betul. Pengalaman. Makanya kalau mudik sampai di kampung 2 Syawal, gagal mudiknya. Ya, kalau sampailah di kampung itu 2 Syawal aja, apalagi 3 Syawal, gagal mudiknya. Ya, kecewa banget itu. Waduh, gagal saya mudik. Kenapa? Sampai di kampung yang kena macet. Ya. Maka orang pun di malam-malam utama itu, di waktu yang sangat-sangat spesial, utama dari yang utama, justru macet-macetan di jalan tol, di jalan raya. Tapi di kampung katanya mau ibadah, apa yang ibadah? Tepar. Ada cerita ibadah lagi kalau di kampung gitu. Tepar lah. Nah, itu dia kan ceritanya di sini. Rugi nggak itu? Rugi, gila itu. Kadang-kadang, karena saya lama juga di luar sana, Pak. Bu, saya kadang-kadang sedih juga, prihatin juga, ngilu dan ngenes juga. Orang-orang di belahan bumi lainnya itu berjibaku mengejar Lailatul Qadar itu.
terutama di malam-malam ganjil, apalagi malam 27. Saya pernah hidup di satu negeri yang lumayan lama di sana 7 tahun. Itu kalau malam 27 itu, nggak ada rumah, hampir nggak ada rumah yang padam lampunya. Semuanya nyala. Artinya apa? Nggak ada penghuni rumah yang terlelap. Masjid-masjid penuh seperti sholat Idul Fitri, bahkan lebih ramai lagi. Sedang apa mereka? Mereka sedang ngotot, gigih, luar biasa, mengejar Lailatul Qadar. Gak ada yang dibicarakan yang lainnya. Orang-orang fokus mengejar Lailatul Qadar. Gak ada yang bicara 1 Syawal, gak ada. Apalagi muda-mudi, gak ada. Stay di tempat mengejar Lailatul Qadar, ikut sholat, namanya sholat Lailatul Qadar. Itu sholat panjang malam itu. Apalagi malam 27 itu. Sepanjang malam. Mulainya mungkin jam 9 atau 10, selesainya jam 4 pagi. Sholat terus-menerus, tidak ada putus. Hampir gak ada putusnya. Orang-orang begitu antusias menghadirinya, mengikutinya. Luar biasa. Tapi di sini, aduh Bu, ini pengalaman pribadi ya. Saya nggak usah cerita lah di masjid apa. Kebetulan di 10 terakhir Ramadan, ada jadwal khatib saya di sebuah masjid, di sebuah komplek. Tiba-tiba, ya, saya bilang ke BKM, lah gitu, takmir, ya ini akhi, kita jadwal khatib saya di masjid, ya. Tiba-tiba dia WA, afwan Ustaz, saya sedang di kampung ini. Masjid tutup Ustaz. Kenapa? Karena pengurus dan warga banyak yang mudik. Bayangkan. Betul ini. Tutup masjid, bayangkan. Kenapa? Karena penghuninya, pengurusnya sudah pada mudik. Gak tahu lah kalau udah di kampung apa ceritanya. Wallahu a'lam, kan begitu ya. Coba bayangkan itu. Berbeda kan? Kalau ibu-ibu pernah ikut program paket umroh akhir Ramadan. Pernah Bu? Paket iktikaf akhir Ramadan. Pernah? Belum? Ya, mudah-mudahan dikasih rezeki lah. Nah, saya pernah. Berbangga ini ya, tapi cerita aja. Kadang-kadang saya suka memperhatikan hal-hal yang detail gitu ya, yang luput dari perhatian. Saya pernah satu ketika, itu umroh akhir Ramadan. Ya, malam ganjil lah, kalau nggak malam 25, 27 kayaknya. Saya di Masjidil Haram waktu itu. Ya, kebetulan keluar, ingin ke toilet. Waktu itu iktikaf. Sedang sholat tarawih, sholat qiyam Lailatul Qadar. Imamnya baca panjang kali itu. Apalagi doa kunutnya itu. Luar biasa itu. Gempar-gempar lah itu ya. Orang-orang antusias. Waduh, meriahlah suasana Masjidil Haram. Iseng-iseng saya suka merhatiin hal-hal yang detail gitu ya. Saya tengadahkan wajah saya ke atas. Keliling Masjidil Haram itu kan hotel-hotel ya. Tinggi pencakar langit gitu. Apa yang saya lihat? Hampir tidak ada jendela kamar hotel yang padam lampunya. Nyala semua. Kalau nggak percaya nanti kalau umroh akhir Ramadan, lihat kalau nggak percaya. Kenapa? Karena penghuni-penghuni kamar itu ikut sholat bersama imam yang ada di Masjidil Haram. Jadi ikut sholat itu bukan yang di Masjidil Haram itu aja udah penuhnya minta ampun. Kalau datang jam 4 dipastikan dapat di halaman lah gitu. Maksudnya datangnya asar gitu Bu ya, itu dapat di halaman itu. Kalau mau dapat di dalam minimal sebelum zuhur sudah masjid, jangan keluar lagi. Itu antusias manusia mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan bukan di Masjidil Haram aja, di sini juga. Tapi kenapa
Di sini antusiasnya kepada hal yang lain. Ini kan rugi ini. Ini kegilaan yang tiada tara sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya Ibu sekalian ya. Kegilaan yang apa? Tiada tara. Saudara. Dikasih kesempatan tapi dibuang-buang. Kesempatan ini kesempatan yang 1 tahun itu cuma sekali itu. Gak banyak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya. Ini dalam rangka memotivasi kita, diri kita. Ya. Katakan kepada diri kita, gila saya kalau mata saya terpejam, badan saya terbaring di malam-malam yang sangat spesial dan utama. Kornya dari bulan Ramadan, yang utama itu, yang utama dari yang utama, bayangkan. Maka jangan terlelap nanti ya malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan nanti. Jangan tepar, jangan loyo pula nanti di akhir Ramadan dapat loyonya, kan kasihan itu, rugi. Maka santai aja dulu, biasa-biasa aja dulu. Nabi kan biasa-biasa aja dulu di awal Ramadan. Salat qiyam Ramadan sebagaimana biasa. Nanti masuk 10 malam terakhir baru ngegas. Karena kalau kita gas dari awal mungkin kita terbatas kemampuannya kan begitu ya. Kadang-kadang bosan nanti kan begitu ya. Tunggu dulu, ada waktunya nanti kita. Biasanya kalau pelari itu menjelang garis finish makin kenceng larinya. Kenapa? Karena kalau dia terlambat disusul orang nanti. Kalah dia. Dia jadi pecundang. Para jemaah yang dimuliakan. Wallahu a'lam. Ya, nah demikian jemaah sekalian yang mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Ini sudah mana ini? Gak ada tanya jawab jadinya. Ada. Ada lah ya. Ini banyak juga ini. Mana bisa saya jawab semua ini? Nah, ada yang bertanya ini, siapa yang diampuni dosanya di bulan Ramadan? Dia yang minta ampun. Nggak minta ampun mau diampuni gimana? Apakah orang yang melakukan satu dosa atau maksiat di malam bulan Ramadan, apakah bisa diampuni dosanya? Ya bisa kalau dia minta ampun, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita nggak boleh meragukan sifat Allah sifat Allah dan nama Allah Maha Pengampun dan mengampuni hambanya. Kita nggak boleh ragu itu. Karena kalau kita ragu bahaya itu dari syaitan yang akan menghambat kita untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan tadi kita sebutkan ya, kita dapat momen sepertiga akhir malam. Allah turun ke langit dunia menantang kita dan berkata, siapakah yang mau minta ampun kepadaku, aku ampuni dia. Ya maka malam-malam sepertiga akhir malam di sela-sela sahur kita jangan lupa minta ampun. Jangan nonton sinetron, kuota YouTube atau bengong. Itu waktu yang tepat untuk minta ampun kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Jarang-jarang kita dapat waktu sahur itu kecuali ya di bulan Ramadan ini. Hampir tiap malam kita dapat waktu sahur. Kenapa? Karena orang-orang di luar teriak-teriak, sahur, sahur, gitu ya. Di sini kenceng nggak? Di tempat saya itu, waduh, kalau nggak bangun tuli dia mungkin. Luar biasa. Beraneka ragam itu. Keliling-keliling, pakai kentongan, pakai macam-macam. Kalau nggak bangun juga terlalu lah. Ustaz, kalau imam baca doa kunut, apakah makmum harus angkat tangan juga?
Ya iyalah. Imam kan berdoa untuk makmumnya. Kalau imam berdoa, ya berdoalah bersama imam. Terlepas kita setuju atau nggak setuju, suka nggak suka dengan imamnya. Ya, itu bahaya nanti. Kalau setiap makmum boleh menyelisih imamnya karena ketidaksetujuan. Bahaya, Pak. Banyak hal-hal yang nanti akan berantakan itu. Bukankah imam itu diangkat, disorong ke depan untuk diikuti? Ya kalau dia kunut lah. Hatta kunut subuh. Wah saya nggak setuju, Ustaz. Ya kalau nggak setuju jadi imam. Kalau mau nggak kunut. Kalau imam kunut ya kunut lah. Kita makmum. Konsekuensi makmum adalah mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sebenarnya imam itu ditunjuk, diangkat untuk diikuti. Kalau dia kunut lah, Bu. Apa susahnya angkat tangan doa amin? Apa susahnya? Ustaz saya nggak setuju dengan imam itu. Terlepas kita beda istihad dengan imam. Ingat ya, sujud sajadah itu ada beberapa ayat yang diperselisihkan. Apakah itu sujud sajadah atau tidak? Nah, kalau kita beda istihad dengan imam, menurut kita ini ayat bukan ayat sajadah, tapi menurut imam itu ayat sajadah. Dia sujud, apa kita nggak mau sujud karena beda istihad? Kan kacau. Ya, hatta kunut nazilah lah kita katakan. Terjadi perbedaan pendapat antara makmum dan imam. Menurut makmum, ini belum waktunya melakukan kunut nazilah. Tapi menurut imam, ini sudah waktunya kunut nazilah. Beda istihad. Lalu makmum nggak mengikuti. Ini terjadi waktu COVID kemarin. Tapi sekarang ya. Itu ada imam yang kunut dia. Bukan subuh saja, maghrib kunut dia. Isya kunut. Dalam rangka apa? Dia beristihad ini nazilah. Peristiwa yang kita perlu minta doa khusus kepada Allah. Itu di awal-awal COVID itu. Karena sudah 1-2 bulan nggak selesai, ada beberapa imam di masjid sana ya, tempat saya, dia kunut. Bukan subuh aja. Nah, sebagian orang nggak ikut kunut. Gimana tanya, kenapa nggak ikut kunut? COVID harus nazilah. Kan ini beda istihad ya. Kalau setiap beda istihad, makmum boleh menyelisih imam, kacau sholat. Nah itu. Terlepas, menurut saya bid'ah itu Ustaz. Iya, silakan, nggak jadi masalah, karena ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi kita kondisinya sebagai makmum, terlepas kita setuju dengan atau tidak setuju dengan imam. Kalau imam berpendapat misalnya dalam hal safar lah ya, dia berpendapat ini harus belum qashar. Belum qashar. Menurut saya ini belum qashar karena belum 80 kilo. Wow. Sementara makmumnya berpendapat ini sudah qashar karena sudah 20 kilo menurut pendapat yang lain. Dia pilih itu. Apakah dia menyelisih imam? Dia 2 rakaat salam begitu karena imamnya 4 rakaat. Jadi ikuti imam. Itu aja kok. Ada pendapat lain rupanya. Ada sih cuma enggak roji, marju. Sebagai manusia di akhir zaman yang penuh fitnah, apakah mungkin bisa masuk surga tanpa azab? Ini kan urusan Allah, kita kan nggak tahu, ya, dosa kita diampuni atau tidak, itu semuanya hak prerogatif Allah. Bisa Allah masukkan kita
ke dalam surga tanpa adab? Sangat bisa. Kalau Allah mengampuni kita, selesai lah sudah. Makanya Bu ya, di malam Lailatul Qadar atau di malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar, doa yang diajarkan Nabi itu apa coba? Yang diajarkan Nabi juga kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di dalam doa itu ada berapa permintaan? Ada berapa permintaan? Cuma satu. Minta apa? Minta maaf. Sama siapa? Sama Allah. Fokus di situ. Kenapa begitu penting kita minta maaf sama Allah dan dapat maaf dari Allah? Karena kita masuk surga itu karena Allah memaafkan kita. Allah mengampuni kita. Kalau ada satu saja dosa yang Allah belum ampuni, padam kita. Gagal kita masuk surga. Satu saja dosa yang Allah belum maafkan dan belum ampuni. Bagaimanapun banyaknya kebaikan kita. Tapi ada satu saja dosa yang Allah belum ampuni, gagal kita masuk surga, Bu. Ya. Gagal kita masuk surga. Bagaimanapun banyaknya kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka kita masuk surga itu dengan ampunan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bapak kita Adam diusir dari surga dengan satu kesalahan? Berapa kesalahan Adam dan istrinya? Cuma satu. Apa itu? Yang mendekati pohon yang dilarang untuk didekati. Cuma itu saja. Dan cukup bagi Allah itu untuk mengeluarkan Adam dan istrinya dari surga. Iblis juga diusir dari surga karena satu kesalahan. Apa salahnya iblis? Tidak mau sujud sama Adam. Iblis itu awalnya di surga dia. Satu kesalahan itu cukup bagi Allah untuk mengusir iblis dari surga. Dosa kita berapa? Satu. Banyak ya. Maka kita lebih membutuhkan banyak maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu fokus nanti di malam Lailatul Qadar bertaubat, minta ampun, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita sangat banyak. Yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Sengaja maupun enggak sengaja. Karena kita ini banyak jahilnya, banyak lupanya, banyak lalainya, lelernya, lengahnya. Ya. Ditambah jahil lagi. Ya. Makin memperburuk dan memperparah kesalahan-kesalahan kita. Maka dari itu sungguh-sungguhlah minta maaf. Itu hikmahnya ya. Nabi itu mengajari Aisyah satu doa itu. Ya, satu doa itu dan sungguh-sungguh minta itu di malam Lailatul Qadar nanti, Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Dahulu masa muda banyak buat maksiat. Ya sama, Bu. Semua kita seperti itu. Masa muda kita, masa lalu kita itu ada hitam, kelam, legam. Macam-macam lah ya. Setelah hijrah, ada penyesalan. Yaitu salah satu cara taubat, menyesal. Kalau menyesal, itu belum menyempurnakan syarat taubat. Ingat yang dulu. Apakah Allah menerima taubat saya? Ini pertanyaan maksudnya apa? Ragu atau enggak tahu? Karena pertanyaan, apakah Allah menerima taubat saya? Siapa yang bertanya ini? Di sini atau di luar? Di sini ya? Jadi ada dua kemungkinan ini. Jadi pertanyaan ini. Ragu dia atau nggak tahu? Kalau nggak tahu, saya kasih tahu. Kalau nggak tahu, saya kasih tahu bahwa Allah itu memiliki nama Tawwab, yang maha menerima taubat.
Afu, Maha Pemaaf, yuhibbul afwa, menyukai kemaafan. Al-Ghafur, Maha Mengampun. Dan yaghfirud dzunub jami'an, mengampuni semua dosa kecuali satu dosa aja, syirik. Kalau mati menghadap Allah dengan membawa dosa itu, tapi kalau di dunia kita bertaubat, diampuni juga. Syirik itu. Kalau nggak tahu ya, maka jangan ragu taubat kita diterima Allah. Itu kalau nggak tahu. Nah, kalau ragu, maka hati-hati, ini dari syaitan. Kalau ragu-ragu. Yang membuat kita maju mundur kadang-kadang. Saya taubat nggak ya? Kayaknya saya nggak diterima taubatnya, percuma. Ini dari setan ini. Kalau ragu ya, apakah taubat saya diterima Allah? Apakah ini keraguan-raguan? Itu nggak boleh. Itu dari setan, itu dari iblis yang harus kita tepis. Kita harus yakin taubat saya diterima. Walaupun kita taubat itu berkali-kali, berulang-ulang, Bu. Saya tanya lah, Bu, pernah nggak taubat dari ghibah? Pernah nggak? Nyesel gitu, saya tahu ghibah itu udah nyesel. Habis itu apa? Ghibah lagi. Taubat lagi. Nyesel bohongin suami. Udahlah berazam nggak mengulangi lagi, pokoknya taubat lah. Bisa-bisanya nggak sampai sebulan, bohongi lagi. Taubat lagi. Kan begitu. Kadang-kadang ingat Bu ya, kita nggak apa namanya, kadang-kadang kita nggak cukup untuk hanya dengan satu kali taubat saja dari dosa. Kadang-kadang perlu taubat berkali-kali. Maka jangan pernah ragu taubat kita diterima, walaupun kita mengulang kesalahan. Makanya di dalam syarat taubat, syaratnya berazam untuk tidak mengulangi dosa itu. Untuk yang kedua kali berazam, bukan syarat taubat tidak mengulanginya lagi, berat lah. Gak ada yang mampu mungkin orang bertaubat kalau seperti itu. Tapi syaratnya berazam, punya niatan. Walaupun kadang-kadang manusia itu lupa nawaitunya. Begitulah dia, Bu. Maka kita nggak boleh ragu bahwa Allah itu menerima taubat kita. Jika kita terus bertaubat, apa seruan Allah kepada kita? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua wahai orang-orang yang beriman, semoga kamu menjadi orang yang menang. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan terakhir pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya maaf. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang sah dari saya syaitan. Wallahul musta'an. Wa bihi nasta'in wa alaihi tuqlan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah selesai. Ada apa lagi ini? Berapa pertanyaan? 1, 3. Pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama. Coba baca doa yang diajarkan Nabi di malam Lailatul Qadar. Siapa? Ya. Ya, coba berdiri baca. Apa doanya? Iya, itu dia doa. Baca nanti Bu ya, di malam-malam Lailatul Qadar. Ya, yang kedua, apa yang dilakukan Nabi ketika masuk 10 malam terakhir? Ada 3. Siapa yang mau jawab? Siapa yang jawab ini? Udah berdiri? Berdirilah. Ya berdiri jawab.
Ya, ya itu sama. Ya, menghidupkan malam maksudnya, ya menghidupkan artinya apa? Beribadah. Ya bagus. Yang terakhir, yang terakhir. Coba sebutkan syarat taubat. 3. Syarat taubat. Ya, ya. Terus berazam tidak mengulangi. Ya. Satu lagi. Ya, saya sempurnakanlah. Menghentikan dosa. Ya. Berhenti dari dosa itu. Ya. Nah, demikian. Baik, bagus, boleh karena 2 terjawab ya. Namanya 2 poin ya cukup. Baik, demikian ibu-ibu sekalian ya. Mudah-mudahan ini ya, bisa jadi motivasi kepada kita semua, terutama kita tidak boleh lagi buang-buang waktu, apalagi kita di sini waktu kita semakin tipis, semakin ya sedikit ya, peluang ya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Nah, ingat tadi buang-buang uang gila, Bu. Buang-buang waktu lebih gila daripada orang yang buang-buang uang. Buang waktu yang utama lebih gila lagi. Buang waktu yang utama dari yang utama itu kegilaan yang tiada tara. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان